Halo, shalom saudara dikasih Tuhan, apa kabarnya? Wow, saya berdoa setiap saudara semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan diberkati Tuhan. Amin. Hari ini kita perlu untuk semakin hari kita semakin in charge dengan Tuhan. Kita semakin melekat dengan Tuhan, karena ketika kita melekat dengan Tuhan, di situ kita akan mendapatkan kekuatan. Amin. Iman kita semakin bertumbuh, semakin kuat. Bahkan ketika kita menghadapi badai, menghadapi peperangan dalam kehidupan ini, kita tetap boleh kuat oleh karena Tuhan. Amin. Mari kita akan segera memulai small group kita pada hari ini. Dan mari kita akan bersatu hati, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang luar biasa. Kami boleh berkumpul bersama-sama di small group ini. Dan kami percaya malam ini ada sesuatu yang baru yang Tuhan mau ajarkan bagi kami. Dan kami sedang menyiapkan hati kami untuk kami praktek, untuk kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Buat kami boleh menghidupi setiap materi yang akan kami terima pada malam hari ini. Engkau membuka hati kami, lembutkan hati kami, untuk kami berani untuk menerima, mengakui akan kebenaran-Mu dan menghidupinya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya senang sekali boleh kembali menjumpai saudara melalui materi small group pada hari ini. Nah, untuk tema small group kita hari ini adalah fokus pada karakter. Mari kita akan ucapkan bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3, fokus pada karakter. Saudara, dari semula fokus Tuhan atas hidup kita adalah pada karakter kita. Ya, sebab itu inti dari semua pelajaran dan titik perhatian Tuhan atas hidup kita adalah untuk membentuk karakter kita agar kita memiliki karakter yang serupa dengan Kristus. Makanya, kalau Tuhan mengizinkan Anda dan saya menghadapi masalah di dalam kehidupan ini, apapun masalahnya, maksud Tuhan adalah ubahlah karaktermu. Amin. Ketika terjadi ketidakcocokan dalam hidupmu, saudara mungkin nggak cocok pendapat dengan istrimu, dengan pasanganmu, sudah nggak cocok dengan temanmu, sudah nggak cocok dengan teman gerejamu, sudah nggak cocok dengan teman small groupmu. Maksud Tuhan adalah ubahlah karaktermu, ya. Jadi karakter kita, bukan karakter dia. Amin. Kalau masing-masing kita mengambil sikap seperti ini, tentu kita akan menghidupi apa yang Tuhan ajarkan hari ini, yaitu fokus pada karakter. Mungkin kalau ada perdebatan, misalnya kita timbul satu perdebatan, ya, antara kita dengan sesama kita dengan pasangan kita dengan anak-anak kita dengan teman gereja kita dengan teman small group kita, entah dalam hal apapun terjadi perdebatan yang mungkin juga cukup sengit. Nah, apa maksudnya? Maksud Tuhan adalah ubahlah karaktermu. Amin. Amsal 27 ayat 12. Mari kita akan baca sama-sama firman Tuhan ini dengan suara yang keras, ya. Oke, 2, 3. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Sekali lagi, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ya, saudara, ayat ini sedang berbicara tentang manusia, kita semua dirancang untuk menajamkan sesama kita. Bilang sama-sama, saya dirancang untuk menajamkan sesama saya. 2, 3, saya dirancang untuk menajamkan sesama saya. Amin. Kita dirancang untuk saling menajamkan satu dengan yang lain. Kita bersama-sama ini ada di atas muka bumi, ada di satu rumah rohani Alpha Center, ada di small group, ada di komunitas manapun, kita ada di sana untuk saling menajamkan, untuk saling membuat sesama kita itu berfungsi dengan baik. Ya, kata tajam itu artinya berfungsi.
Nah, coba Anda bisa bayangkan apa yang terjadi jika pisau itu tidak tajam lagi. Pisaumu nggak tajam, saudara, masa pisau nggak tajam? Pasti pisau itu waktu sudah mau potong daging, tiba-tiba pisau saudara nggak tajam. Apa yang pertama keluar dari mulut saudara? Saudara akan ngomel, pisau ini juga waktu kita membutuhkan nggak tajam, ya. Kita menjadi bahan omelan. Pisau itu jadi bahan omelan karena tidak tajam, ya. Pisau itu karena nggak tajam nggak bisa dipakai, ditaruh. Bahkan kalau ada pisau yang lain, maka pisau yang nggak tajam itu akan dicampakkan. Atau tidak ada pilihan lain, pisau itu harus ditajamkan. Amin. Nah, sudah bisa membayangkan, Tuhan memberikan sebuah gambaran kita ini seperti besi yang ditajamkan supaya kita bisa menjadi pisau yang berfungsi, bisa dipakai untuk sebuah kegunaan yang penting dalam kehidupan ini. Demikianlah kita, ya. Kita ada di dunia ini untuk saling menajamkan, untuk membuat satu sama lain itu bisa berfungsi. Jadi, ingat, Anda juga saya akan menjadi tajam karena ada orang lain. Amin. Bilang sama-sama, saya bisa tajam karena ada orang lain. 2, 3. Saya bisa tajam karena ada orang lain. Ya, karena ada orang lain yang menajamkan kita, yang menajamkan hidup Anda, maka Anda ini menjadi berfungsi. Anda menjadi luar biasa. Anda akan jadi baik, Anda jadi berfungsi, Anda jadi berhasil. Karena apa? Karena ada orang lain yang menajamkan hidup Anda. Jadi saudaraku, dalam hidup ini Anda dan saya membutuhkan orang lain. Amin. Bilang sama-sama, saya membutuhkan orang lain. 2, 3. Saya membutuhkan orang lain. Kita membutuhkan orang lain untuk membuat hidup kita ini menjadi tajam. Amin. Kita bisa dipercaya karena ada orang lain. Kita bisa dipakai karena ada orang lain yang menajamkan kita. Kita bisa dikenal karena ada orang lain yang mempromosikan kita, yang menajamkan kita. Amin. Kita bisa berfungsi, kita bisa berhasil karena ada orang yang sudah lebih dulu itu menajamkan kehidupan kita. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana caranya kita ini bisa tajam, saudara? Lihat, Amsal pasal 27 ayat yang ke-17 tadi. Dalam Alkitab terjemahan baru dikatakan demikian, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Dalam terjemahan The Message, kalimat dari Amsal 27 ayat yang 17 ini diterjemahkan dengan seperti ini. Kita membutuhkan besi untuk menajamkan besi. Dan kita membutuhkan orang untuk menajamkan sesama kita. Maksudnya begini, kalau kita membutuhkan besi untuk menajamkan besi, maka kita juga akan membutuhkan orang untuk menajamkan orang juga. Jadi kalau besi itu ditajamkan dengan besi, maka orang itu bisa tajam karena ada orang juga yang dipakai untuk menajamkannya. Artinya begini, hidup Anda dan hidup saya itu bisa tajam. Bilang sama-sama, saya bisa tajam. Karena orang lain. Amin. Kita ini bisa tajam karena orang lain. Jadi Anda bisa maksimal karena orang lain, ya. Anda dan saya bisa berfungsi karena ada orang lain yang telah lebih dulu menajamkan kita. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana proses penajaman itu bisa terjadi? Saudara, ini mesti kita ingat bahwa kita hidup ini, ya, tidak bisa otomatis kita seperti ini. Ada orang lain yang dipakai Tuhan untuk menajamkan kita. Nah, saya akan tunjukkan kepada saudara bagaimana proses penajaman terjadi. Dimulai dengan bagaimana, ya, proses penajaman besi. Ya, proses penajaman besi terjadi seperti ini. Besi itu harus digesek. Besi harus dilukai. Besi harus dikupas karatnya. Ya, besi harus dikikis dagingnya sampai tipis, bolak-balik sampai tipis, dan akhirnya keluar tajamnya, menjadi tajam. Proses, dan itu tidak cukup satu kali, berkali-kali. Ya, demikian juga
dengan hidup kita. Demikian juga dengan penajaman orang. Orang menjadi tajam. Jadi orang kalau mau tajam, orang itu harus digesek, harus dikupas karatnya. Saya mencoba untuk menggunakan bahasa penajaman besi dulu ya, diterapkan dalam hidup kita. Jadi kalau orang mau tajam, orang itu harus digesek, dikupas karatnya, dilukai, dan dikikis dagingnya sampai tipis, dan akhirnya bisa keluar tajamnya. Sekarang mari kita akan lihat bagian apa yang harus digesek, yang harus dikupas karatnya, dilukai, dan dikikis dagingnya sampai tipis dan keluar tajamnya dalam kehidupan manusia, kehidupan kita. Nah, mari kita mulai ya. Dalam diri kita itu ada kerak, ada karat, ada kotoran-kotoran yang menempel sebagai akibat tidak pernah digosok. Atau mungkin terlalu lama disimpan. Besi kalau terlalu lama disimpan itu bisa berkarat. Ada yang nempel terlalu lama ya, dan terlalu lama timbullah karat itu tadi. Nah, itulah hidup kita juga. Kalau kita ini tidak pernah kumpul dengan sesama, perhatikan. Kalau kita nggak pernah kumpul dengan sesama, kita nggak pernah digosok ya, maka dalam diri kita akan timbul karat, akan timbul pikiran-pikiran negatif, akan timbul kecewa, kita mulai timbul marah, kita mulai timbul sakit hati, kita mulai timbul asumsi-asumsi yang negatif dan lain sebagainya. Nah, ini tadi ya, pikiran negatif, kecewa, marah, sakit hati, asumsi negatif, lalu kemudian sudah mulai merajuk, saya enggak mau ini lagi Itu namanya karat. Itu namanya kotoran yang menempel. Kan Anda enggak mau digosok. Makanya satu hal penting dalam hidup kita ini, kita harus ada di sebuah kumpulan. Saya menyebutnya kita harus ada di small group. Kita, saudaraku, kita ini harus punya tempat. Bahkan kita juga harus punya momen di mana kehidupan kita ini bisa dibentuk, bisa digosok, bisa diproses. Nah, salah satu tempat untuk kita dibentuk, untuk kita diproses, itu adalah small group. Itu adalah rumah rohani kita. Itu gereja kita. Amin. Supaya apa? Kalau kita ada di small group, kita bisa ketemu dengan orang lain, ya. Dan ketika kita ketemu dengan orang lain, kita bisa digesek, kita tergesek oleh sesama kita. Orang kalau kumpul pasti gesekan. Dan kalau gesekan, kita bisa terluka oleh sesama kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jangan takut dengan gesekan demi gesekan. Amin. Jangan takut Anda terluka. Luka itu baik, supaya karat-karat yang ada pada diri kita itu hilang. Amin. Supaya kotoran-kotoran yang menempel pada diri kita yang harus dibuang itu bisa hilang. Karena apa? Karena kita tergesek, kita terluka. Kita ketemu dengan sesama kita, dan sesama kita itu menggosok kita, menggesek kita, mengikis kita, sehingga akhirnya semua karat-karat yang ada pada diri kita itu bisa hilang. Nah, kita bisa menemukan di sini, ternyata gesekan dengan sesama itu baik, ya. Itu membuat semua karat-karat yang ada pada diri kita itu dikikis, ya. Itu dibuang. Jadi kalau sudah ketemu dengan orang yang beda pendapat, saudara belajar mengerti hari ini. Ingat, fokusnya Tuhan itu pada karakter. Mungkin karat kita sedang dikikis oleh Tuhan. Amin, saudara. Siap untuk digesek? Siap untuk dikikis? Siap untuk Anda ditajamkan? Harus siap. Makanya harus ada di small group. Amin. Tetap ada di small group. Sekalipun ada gesekan, sekalipun Anda terluka, mungkin Anda nggak terluka dengan sesama saja, Anda mungkin terluka dengan para host. Nggak apa-apa. Gesekan itu baik untuk membuat semua karat yang ada pada diri kita dikikis dan dibuang. Amin. Nah, saudaraku, yang kedua, dalam diri kita ini ada sifat-sifat daging. Ada sifat daging. Galatia pasal 5:16, percabulan, kecemaran, nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, amarah, ya, kepentingan diri sendiri, egois, percideraan, ya, roh pemecah, suka ngadu domba, ya, suka memperbesar masalah, dengki, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Nah, kalau sifat-sifat daging ini ada di dalam diri kita,
maka itu bisa menimbulkan kita tumpul. Daging harus dikikis. Seperti contoh, saudara, kalau besi itu tebal, nggak bisa dibuat motong, nggak tajam. Makanya besi itu juga harus dikikis. Supaya apa? Dia tajam, digesek, dikikis. Supaya dia tidak tumpul, dia tajam. Kalau sifat-sifat daging ada pada kita, kita ditumpul. Kita nggak bisa berfungsi. Kita nggak bisa dipakai. Ya, bahkan kita nggak bisa dipakai untuk memotong daging yang lain. Perhatikan, bukankah kita besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kita bisa mempertajam orang lain. Tapi kalau saudara tidak mau dikikis, saudara sifat-sifat daging masih ada, saudara nggak bisa ngikis orang lain. Saudara terus yang akan dikikis. Nah, oleh karena itu saudaraku, sifat-sifat daging ini harus dilukai kayak besi. Waktu masih tebal, dia harus dilukai, dikikis. Lihat proses penajaman ya. Dikikis dagingnya, jadi daging yang tebal dikikis, dibuat tipis gitu ya. Sampai tipis dan keluar tajamnya. Nah, pada saat kita dilukai, kita dikikis dagingnya sampai tipis dan keluar tajamnya, itulah karakter kita akan muncul. Amin. Pada waktu kita mengalami proses pengikisan, kita dilukai, kita dihabisin, kita dibuat habis, di situ muncul karakter kita. Akibatnya muncullah dalam diri kita sifat-sifat atau karakter Kristus. Berikut adalah sifat-sifat Kristus. Sifat Kristus yang pasti akan muncul waktu kita ditajamkan. Kasih. Kita punya kasih. Kita ada sukacita. Ya, anak Tuhan kalau digigis, keluarnya bukan marah, bukan dendam, tapi aduh terima kasih ya, terima kasih. Saya masih ingat ketika saya mengantar Ibu Gembala masuk ke sekolah Alkitab. Waktu pertama kali masuk sekolah Alkitab, kalimat pertama yang keluar dari mulutnya Ibu Gembala adalah, ini sekolah apa yang kamu bawa saya ke sini? Ya, wah, karena dia siap dengan proses dagingnya. Hampir setiap minggu kami telepon, dan waktu ditelepon Ibu Gembala bilang, aduh saya diproses, saya harus cuci piring segitu banyaknya. Saya sudah ngepel, disuruh ngepel lagi, dikikis. Tapi waktu keluar dari sekolah Alkitab, Ibu Gembala berkata kepada saya, terima kasih ya, kamu sudah bawa saya ke sekolah ini. Jadi kalau Anda saat ini bisa melihat bagaimana kehidupannya Ibu Gembala, Ibu Gembala pernah mengalami proses penajaman yang menyakitkan sekali. Karena itu timbul apa? Sukacita, damai sejahtera. Kita sabar, kita jadi orang yang penuh dengan kemurahan, penuh dengan kebaikan. Kita bisa jadi orang yang setia dalam hal apapun. Saudara bisa setia dalam pelayanan, saudara setia di gereja, saudara setia dalam setiap tugas yang dipercayakan Tuhan. Karena saudara punya sifat Kristus. Ada kelemah lembutan. Ya, kalau dikoreksi, wah tidak emosian. Karena punya sifat Kristus, ada kelemah lembutan. Kalau digesek dengan pasangannya, wah tidak emosi, tidak marah-marah, tidak banting pintu, wah tidak pakai nada kencang. Karena ada kelemah lembutan. Dan ada juga penguasaan diri. Ini sifat Kristus. Amin. Lihat, fokusnya Tuhan pada hidup kita adalah karakter. Jadi Tuhan pengen membentuk kita sampai kita keluar karakternya Kristus. Karena itu saudaraku, perhatikan fokus kehidupan Anda. Amin. Mari perhatikan fokus dari kehidupanmu. Ya, karena Tuhan itu fokus pada karakter. Kiranya pelajaran ini jadi berkat buat saudara. Saudara akan memiliki karakter Kristus. Ingat, fokus pada karakter. Tuhan berkati. Mari kita akan bersatu hati dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Hamba-Mu sudah membagikannya seturut mau dan kehendak-Mu. Kini giliran-Mu Roh Kudus untuk memberi pengertian. Buat kami, hamba-hamba-Mu bisa nangkep. Buat kami, semua jemaat-Mu boleh mengerti. Dan ketika kami diizinkan menghadapi berbagai macam situasi, kami ingat untuk kami tidak menyalahkan orang lain. Tapi kami ingat, kami sedang dibentuk karakter kami. Yang Tuhan mau adalah ubah karakter. Kami mau mengubah karakter kami. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah ketika kami akan sharing. Dan lewat sharing kami satu sama lain, kami diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah sekarang saudara, waktunya kita akan sharing. Kami menunggu
berkat yang sudah sampaikan melalui sharing dan diskusi. Sekali lagi kami tetap mohon semua Bapak Ibu Saudara bisa mengisi form. Dan apabila sudah berhalangan untuk mengisi form, minta tolong untuk para host untuk bisa membantu Anda untuk menuliskan form respon Anda dari small group ini melalui form yang dibagikan oleh host Anda. Nah, sekarang panduan sharing kita yang pertama, apa berkat yang saudara dapatkan dari pelajaran hari ini? Yang kedua, apa komitmen saudara setelah saudara menerima pelajaran hari ini? Terima kasih, selamat berdiskusi, Tuhan Yesus berkati, dan sampai jumpa minggu depan. Shalom.